Teman-teman pasti sudah sering kali melihat mesin ini. Jadi mesin ini itu disediakan oleh pihak perbankan disebut dengan EDC. Yang kita bisa menjadikan ini sebuah mini ATM dengan saldo kita. Jadi saldo yang ada di ATM kita bisa kita transaksikan melalui ini. Jadi orang memiliki beberapa manfaat. Manfaat pertama, kita bisa transfer, orang bisa tarik tunai atau langsung setor ke rekening kita. Orang juga bisa menabung melalui sini. Jadi kita yang transfer ke rekening para customer tersebut. Sangat banyak manfaatnya, bisa juga untuk pembayaran melalui credit card. Jadi kalau ada pembeli di toko kalian menggunakan credit card, kalian bisa pergunakan ini sebagai alat pembayarannya. Ini sangat praktis dan disediakan secara gratis oleh pihak perbankan. Nah, itulah manfaatnya. Karena setiap transaksi yang dilakukan oleh mesin ini, kita akan mendapatkan fee. Terserah kita mau tariknya berapa, kita mau tariknya 5.000 atau mau 10.000, mau 15.000, itu tergantung kebijakan dari masing-masing toko. Kalau kalian ke Indomaret, Alfamart, biasanya kalian harus belanja dulu 20.000 untuk bisa tarik tunai dengan menggunakan mesin seperti ini. Kalian pasti sering sekali menjumpai mesin-mesin seperti ini. Tetapi hati-hati ya. Ini yang saya sampaikan, hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Karena mesin-mesin ini biasanya disalahgunakan oleh beberapa oknum, bukan pemilik toko ya, tetapi oknum-oknum drug kartel atau penjual dan pembeli narkoba. Bagaimana caranya? Nah, pembeli narkoba akan membawa uang dan meminta transferkan sejumlah uang ke rekening A. Yang kita nggak tahu rekening A itu siapa. Dan biasanya mereka tidak dijelaskan kebutuhan transaksinya itu untuk apa. Nah, ini kejadian kemarin. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kejadian di tempat saya, ada salah seorang orang yang saya kenal itu tertangkap sebagai pengedar narkoba. Sejumlah narkoba sekian ya, banyak. Saya sampai shock gitu ya. Saya nggak mau menyebutkan. Yang jelas itu banyak sekali kan narkobanya yang katanya kemarin tertangkap itu. Bukan katanya, saya tahu sendiri tertangkap kalau dia itu. Dia udah tertangkap 3 kali dan I don't know bagaimana mereka itu bisa tetap lolos dari itu semua, saya nggak tahu. Tapi yang jelas beberapa teman-temannya itu sering transfer di sini. Nah, saya mencurigai, saya tidak menuduh, saya hanya mencurigai kalau teman-temannya tersebut juga ada kemungkinan keterlibatan transaksi narkoba. Nah, mereka nggak pernah mau transfer menggunakan rekening mereka sendiri. Sebenarnya saya yakin mereka punya rekening sendiri, cuman mereka nggak mau jejak transaksi digital keuangan mereka itu terekam oleh perbankan. Jadi mereka minta tolong untuk transfer kan dari tempat kita ke uh, rekening yang mereka inginkan. Dan I don't know, akhirnya mereka bayarkan ke kita biaya transfer 10 sampai 15 ribu. Kita mungkin untung 5.000 atau mungkin untung 7.000. Tapi resikonya kalau sewaktu-waktu mereka tertangkap, mereka ketangkep polisi, maka kita yang jadi makanan. Dalam artian mereka yang tertangkap mungkin membawa barang bukti, tapi atas nama saya yang mengirimkan uang kepada rekening penjual narkoba tersebut. Bayangkan, jika didetek oleh kepolisian, oleh BI, Bank Indonesia, maka kita sebagai penyalur uangnya, maka kita akan juga kena. Kemarin sudah saya konfirmasi ke pihak bank bahwasanya apakah ada perlindungan hukum, dengan dalih kita nggak tahu, kita hanya sebagai penyedia layanan jasa. Maka tetap kita akan kena hukum pidana, entah itu seperti apa pasalnya saya kurang tahu. Yang jelas beresiko sekali jika kalian menyediakan jasa transfer tanpa menggunakan ATM pemiliknya. Jika tanpa menggunakan ATM customer mau transfer pakai ATM mereka sendiri, oke, nggak apa-apa. Customer mau tarik tunai pakai ATM-nya, oke, nggak apa-apa. Customer mau beli pakai ATM-nya lalu bayar pakai ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada customer titip transfer, nah itu yang harus kalian waspadai.
karena tidak menutup kemungkinan semua pedagang narkoba, nggak semuanya sih, pasti itu adalah trik paling mudah untuk mereka gunakan menghindari resiko ketika mereka ketangkep. Bayangkan kalian memperjuangkan 5 sampai 7 ribu, 5 sampai 10 ribu, jika ada sesuatu yang tidak kalian inginkan, kalian ketangkap tiba-tiba didatangi polisi, ya kan? Kalian diciduk bahwasanya kalian adalah pembeli narkoba. Apa yang kalian rasakan? Sebaiknya stop menggunakan EDC untuk transfer tanpa menggunakan ATM. Saya sudah stop sejak lama. Awalnya memang saya sangat menikmati. Sehari puluhan juta sekali transfer, habis itu saya stop dengan sangat berat hati. Nggak berat hati sih, saya dengan sangat senang hati menyetop itu, karena memang resikonya nggak sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Nah, demi melindungi keamanan diri kita, keluarga, serta usaha kita, kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Kalian adakan yang seperti ini, tapi stop untuk jasa transfer yang seperti itu sangat beresiko buat kita. Oke, saya Ben Hidayat. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi pengalaman-pengalaman entah itu baik entah itu buruk akan saya share. Jika kalian menemui dalam video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa share ke teman kalian supaya teman-teman kalian juga tidak harus melakoni secara sendiri. Karena kalau mereka harus melakoni secara sendiri, harus mendapatkan pengalaman pahit sampai ketangkap polisi, itu menyedihkan. Maka kalian nggak harus sih, sebaiknya kalian share. Jangan lupa untuk subscribe. Saya Ben Hidayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.